Makanya dia masih belum paham betul lah seluk-beluk desa itu kan. Akhirnya Pak Tejo masuklah ke dalam gubuk itu. Disusul juga tuh sama Pak Marto. Pelan-pelan tuh kan, supaya nggak ngerusak TKP. Masuk pelan-pelan ke dalam itu gubuk. Nah di dalam mereka langsung tutup hidung tuh, pakai kerah baju gini. Soalnya kondisi di dalam rumah itu baunya udah bener-bener kagak enak. Udah kagak karuan Pak. Udah bau debu, bau pengap, campur bau anyir gitu kan. Pak Tejo jalan nih ke ruang tengah. Dia perhatiin aja tuh, kursi kosong tempat Linda diikat. Habis itu dia bilang ke Pak Marto, Pak Marto, maaf Pak, boleh tinggalkan saya sendiri dulu di sini? Saya cuma mau merenung. baik Pak, saya tunggu di luar ya, sambil mengawasi keadaan sekitar. Keluarlah Pak Marto tuh, nunggu di depan rumah. Nah abis Pak Marto cabut, Pak Tejo ngeluarin sesuatu nih dari kantong celana. Ternyata yang dikeluarin itu potongan jeruk nipis sama garam. Nggak tahu gimana cara kerjanya warga malam ya, tapi Pak Tejo tetesin itu potongan jeruk nipis sambil dia taburin garam ke bekas darahnya Linda yang udah kering. Bener-bener diperes itu jeruk nipis sampai habis. Nah nggak lama, dari tetesan jeruk nipis sama taburan garam itu ada reaksi. Mendadak itu darah kan udah kering ya, berasap. Ya nggak banyak sih, kayak wujud itu kayak es batu yang disiram pakai air panas kayak gitu. Habis itu Pak Tejo taburin lagi tuh garam yang dia bawa tadi ke kursi tempat Linda diikat. Dan di kursi itu pun ada noda darah yang udah kering. Dan sama kayak tadi, setelah ditaburin garam, keluar juga tuh asap. Setelah semua, ritual ini selesai warga malam, keluar nih Pak Tejo. Di situ yang lihat Pak Marto masih nungguin tuh depan rumah kan sambil ngawasin ke sekitaran. Pak Marto ngelihat Pak Tejo keluar, langsung ditanya, Gimana Pak Tejo? Sudah Pak, terima kasih banyak ya Pak, sudah mau menemani saya. Iya Pak Tejo, sama-sama. Lagi pula, cuma ini yang sekarang saya bisa lakukan. Iya Pak, ini sudah lebih dari cukup kok. Udah tuh, habis itu mereka cabut dari situ. Sepanjang perjalanan, Pak Marto masih bingung sama apa yang dilakuin di dalam rumah itu. Dan jujur, Pak Marto disitu merhatiin gerak-geriknya Pak Tejo ini agak mencurigakan gitu. Kayak lagi nyari sesuatu. Dan gak cuma itu, dia notice setelah Pak Tejo keluar dari gubuk itu, sikapnya tuh agak berubah. Jadi kayak lebih santai, lebih tenang. Kayak seolah-olah dia ini udah tahu apa yang bakal terjadi nanti. Tapi karena Pak Marto gak mau menyinggung atau apa ya, dia mutusin buat gak nanya apa-apa.